Ini lagi bikin apa nih, Bu? Ini rebus daun belimbing. Daun belimbing? Iya. Selamat subuh, foodies. Kita ketemu lagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3:30 subuh, dan kami akan bawa kalian semua ke tempat pembuatan lawar kuir Pansinar yang sangat legend di Denpasar. Oh ya, kenapa harus jam segini? Karena warungnya tuh baru buka jam 7 pagi, dan mereka mulai prepare untuk semua makanan sejak jam 4 subuh. Kebayang kan? So, keep watching ya. Bersyukur banget Bali Foodie diberi kesempatan bisa meliput proses pembuatan lawar kuir ini dari awal sampai dengan selesai. Dan untuk review makanannya ada di video Bali Foodie selanjutnya ya. Oke foodies, kita sudah sampai di depan lawar kuir Pansinar. Letaknya Jalan Kroya, Gang Cempaka, nomor 1 Kesiman, Denpasar, Bali. Nih, kita udah nyampe jam 4 subuh. Yuk, kita masuk ke dalam. Jadi lokasinya itu di dalam gang seperti ini. Ini dia. Jadi kenapa pagi ini kita harus ada di tempat ini? Karena Bali Foodie pengen memberikan yang terbaik untuk seluruh foodies, biar bisa ngerti dan tahu bagaimana sih proses untuk pembuatan lawar kuir ini. Terus ikutin video ini foodies. Dan di video selanjutnya kita akan mereview untuk rasa makanannya ya. So, please stand by on this video. Ini dia foodies, kita udah sampai di tempat lawar kuir Pansinar. Jadi modelnya itu rumah, dan di bagian masing-masing rumah ini dibuat seperti ini. Dibuat untuk meja makan. Jadi bukan murni warung, tapi sebenarnya dari rumah yang dimodifikasi sebagai warung. Pagi Bu. Pagi. Ini dengan Ibu siapa nggih? Kadek Suwarti. Bu Kadek Suwarti. Ini lagi bikin apa nih Bu? Ini rebus daun belimbing. Daun belimbing. Iya. Belimbing napi nih ke Bu? Namanya belimbing besi. Ini khusus untuk lawar ini, biar daunnya enggak kaku gitu. Oh, kan belimbing itu ada dua Bu. Belimbing wulu yang biasa pakai buat masak. Iya. Terus ada belimbing, buah belimbing. Iya. Ini yang kayak buah belimbing itu, tapi buahnya asam. Oh, Iya. khusus berarti Bu ya? Khusus untuk buat lawar ya. Khusus untuk buat lawar. Jadi foodies, ternyata belimbing itu nggak hanya untuk kita bisa makan, daunnya juga bisa dikonsumsi seperti ini. Salah satu bagian dari untuk pelengkap lawar Bu ya? Iya. Sayurnya. Berapa lama ini direbus Bu kira-kira? Ini 10 menit. 10 menitan ya. Iya. Ini dia foodies, sudah matang untuk daun belimbingnya. Kita saring. Nggak boleh terlalu lama ya Bu ya? Iya. Jadi supaya proses pematangannya nggak terlalu lama, harus dibilas dengan air dingin. Ya, biar nggak pahit ya. Nggak pahit juga Bu ya? Iya, airnya kan udah keluar. Oke. Nah
Ini daun belimbing yang sudah direbus tadi, terus dipotong-potong. Ini untuk kelapa, masih untuk bahan pembuatan lawar, akan diparut menggunakan mesin. Ini dia kelapa yang sudah diparut tadi, foodies. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit dengan kelapa sebanyak itu, dan dengan alat yang sudah dimodifikasi cepat sekali selesainya. Foodies, jadi kelapa yang sudah diparut tadi juga ada kunyit yang sudah diparut. Itu diberikan air untuk kita ngambil santannya. Ini untuk pembuatan apa ini? Lawar belimbing ya, lawar daun belimbing. Jadi ada dua jenis lawar di sini ya. Tadi kita sudah lihat di awal untuk buat untuk merebus daun belimbing. Ternyata ini masih bagian untuk pembuatannya menggunakan santan kelapa. Ini lagi aduk-aduk apa, Bu? Ini santan yang pakai daun belimbing itu. Oh, santan untuk daun belimbingnya. Ya. Tetap dimasak dulu, Bu ya. Iya. Dengan bumbu-bumbunya. Bumbunya lengkap. Terus kalau ini? Ini untuk daging ayam sisitnya bumbunya. Ayam sisit. Iya. Lengkap hidangan itu. Ah, ini daging kuirnya yang udah dipisah-pisah. Ini sayapnya, kepala, ada kaki. Ini untuk lawarnya juga. Oh, kuir itu lawarnya apa sih, Bu? Kuir itu kalau Jawa mentok, kalau di Bali banyak punya nama dia. Oh. Ada bilang dolong, kuir, ada kire gitu. Banyak punya nama dia. Banyak punya nama, Ya. tapi kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya seperti bebek. Seperti Ya. bebek tapi Ya. yang kaki pendek, Bu ya. Iya, iya. Jadi bagian demi bagian mau direbus. Ya. Ini berapa lama kira-kira rebusnya? Ini rebusnya 1 jam. 1 jam, Bu ya. Biar dia lebih empuk. Iya. Ini akan agak keras dia lagi. Oke. Ini kuirnya atau mentok. Lalu ini untuk proses pemisahan antara daging dan tulang. Setelah dipisahin ini diapain lagi nih, Mbak? Dicincang. Dicincang lagi ya. Ini apa nih, Bu? Ini bagian dada kuir sama pahanya. Dada kuir. Iya. Sama paha. Kenapa harus dibakar begini, Bu? Ya ini kan untuk campuran lawarnya, Pak. Biar nggak amis dia. Oke. Jadi khusus bagian dadanya, Bu ya? Iya, dada sama paha kan biar nggak ada tulangnya. Dada dan paha supaya dia bebas dari tulang. Ini ternyata untuk pembuatan lawar kuir ini ya cukup banyak cara-caranya, Bu ya. Nah, bagian kita mah tinggal makan aja. Tapi ternyata untuk proses pembuatannya cukup banyak juga step by stepnya.
Udah berapa lama jualan di sini Bu? Berarti buka warungnya? Buka jualan mulai tahun 96. Tahun 96. Iya. Berarti 23 tahun tahun ini Bu ya? Iya. Sangat lama sekali. Ini dia foodies, sedikit lagi mateng. Jadi ini untuk campuran pembuatan lawar kuirnya. Seperti ini nih. Hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Ini buka warungnya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 7 sampai jam 4. Kalau ada pesanan yang ladenin sampai malam. Oh. Biasanya kalau untuk hari-hari raya pasti lebih banyak Bu yang pesan ya. Biasanya hari raya. Ini konsep rumah dibuat warung ini Bu sudah dari awal pertama buat? Nah, pertamanya kita buka di Pasar Ketapian Bu. Pasar Ketapian? Iya. Karena di Pasar Ketapian kan nggak bisa buka dari pagi. Iya. Di Pasar Ketapian dulu sampai jam 12 siang sampai jam 7 malam gitu. Nggak bisa, kita kan kepingin jualan dari pagi gitu. Ya terpaksa di rumah aja coba gitu. Ternyata didatangi sama pelanggan gitu loh. Justru dicari Bu ya? Iya. Walaupun dalam gang, dalam rumah dicari. Oke. Ini dia foodies. Ini dia. Jadi sekali lagi khusus untuk yang dibakar ini adalah bagian dada dan paha dari si bebek. Karena bagian itu yang minimalis untuk tulangnya. Nah, setelah dibakar diapain lagi nih Bu? Ini dicincang pakai campuran lawarnya, diisi bumbu lagi gitu. Bau bakarannya harum banget ya Bu ya? Digiling dulu, nanti lagi dicampur. Digiling lagi Bu ya? Iya, biar cepet lembutnya dia. Ini daging yang habis digiling tadi. Sekarang dicampur bumbu. Bumbu apa aja nih Bu? Bumbu genep nih. Bumbu genep itu artinya Lengkap bumbu. semua bumbu Bu ya? Semua rempah-rempah gitu. Si bawang goreng. Si bawang goreng. Ini apa yang diparut nih Bu? Ini nangka, pakai campuran lawar, nangka muda. Nangka muda ya. Ya. Kenapa harus diparut Bu? Kenapa Biar enggak? cepat. Oh iya. Kalau nyincang kan agak lamaan ya. Betul. Dan teksturnya masih kelihatan Bu ya, masih Ya. agak-agak kasar seperti ini. Jenis nangka yang dipakai ini memang harus nangka muda aja Bu ya? Iya, kalau udah agak tua kan jelek lawarnya, agak lembek dia. Oke. Nggak mau kering ya. Tapi nangkanya juga milih nyari nangka. Oh gitu. Iya. Apa ininya Bu? Ciri-ciri nangka yang dipakai? Kalau ini yang kami pakai nangka yang kulitnya kuning itu. Nangka Namanya yang nangka cenanda. nangka Nangka cendana. cendana. Ya. Panjang-panjang dia kulitnya agak kuning.
Oke, emang ada warna lain Bu kulitnya? Ada kan, ada warna hijau juga. Kalau yang hijau tuh cepat matang, dia cepat lembek, empuk dia. Kalau pakai lawar kan nggak bagus yang gitu. Oke, jadi ini tips dari Bu Kade bahwa kalau untuk buat lawar, untuk memilih harus menggunakan nangka muda yang kulitnya warna kuning. Baru tahu saya, kirain semua nangka yang muda dipakai, ternyata enggak Bu ya. Iya. Jadi yang tadi sudah diparut untuk nangka mudanya sekarang dikukus ya Bu ya. Lagi, ya. Tujuannya supaya Biar matangnya bagus, Mbak. matangnya bagus. Iya. Ya. Berapa menit nih Bu? Paling 10 menit juga. 10 menit juga ya, jadi nggak boleh Menurut lama-lama nangkanya ya. menurut nangkanya. Sudah kalau nangka celana nggak lama dia. Lama. Matangnya lama. Ini lagi bikin apa nih Mbak? Sayur ares. Sayur ares. Sayur ares itu apa Mbak? Dari mana nih? Dari pohon pisang. Dari pohon pisang yang masih muda kayaknya ya. Iya, dalamnya itu. Dalam seperti ini guys. Kenapa harus dibejek-bejek kayak gini? Biar lebih apa nih? Biar lebih memes, lembut. Lebih lemas dan lembut Lunak. gitu ya. Lebih lunak ya. Iya. Jadi foodies ini untuk pembuatan sayurnya. Kalau orang Bali sih bilangnya jukut ares. Jadi jukut ares atau sayur dari ares itu adalah dari gerbong pisang yang bagian dalamnya dan masih muda. Dan ternyata setelah dipotong-potong nggak bisa langsung dimasak, lebih bagus seperti ini supaya dia lebih empuk, lebih lunak. Jadi foodies untuk pembuatan jukut ares ini ternyata menggunakan gedebong pisang yang tidak sembarangan. Ada gedebong pisang yang khusus. Nah, coba kita tanya Mbaknya, ini gedebong pisang yang digunakan dari jenis gedebong pisang apa Mbak? Pisang batu. Pisang batu ya, bio batu. Jadi nggak bisa pakai batang pisang atau gedebong pisang dari yang jenis lain. Mungkin ada pertimbangan sendiri, ternyata menggunakan batang gedebong pisang yang jenis pohon pisang batu itu jauh lebih enak teksturnya. Ini bumbu untuk apa nih Mbak? Sayur ares. Sayur aresnya ya. Iya. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Siti. Mbak Siti. Iya. Ini apa aja nih bumbunya Mbak Siti? Kurang Ini lebihnya isen. apa itu? Laos ya. Iya. Terus Terus ini jahe, jahe cabai, bawang putih, kunyit, nggih, bawang merah. bawang merah. Iya. Ini semua nanti di Kencur. ada si kencur juga. Nanti harus dirajang semua ya? Atau Iya, diulek? diselek situ. Oh, digiling juga ya? Iya. Lebih cepat. Bumbunya banyak sekali ternyata, benar-benar menggenep. Ini untuk bikin apa nih, Mbak? Sate apa nih? Lilit. Sate lilit ya. Foodies, pembakarannya sudah standby. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 5.20. Jadi masih berkutat untuk menyiapkan supaya jam 7 sudah bisa buka ya Mbak ya. Ini sama enggak dengan yang dicincang tadi yang buat lawar? Beda ya? Beda. Tapi tetap dagingnya Kuir. daging kuir ya. Ini tadi jeroan yang sudah dipotong-potong lalu dibikin sate luluh Bu ya. Bedanya luluh sama sate lilit? Luluhnya sama, tapi kita isi tambahin santan lagi biar agak lembek dia. Tambahin santan. Nah ini isiannya jeroan tadi Bu ya. Ya. Ini dia foodies, ini jeroannya. Terus nanti di luarnya Diisi dulu sampai diisi dibalut. dibalut. Ya. Lagi dibakar. Tetap dibakar Bu ya.
Ini dia foodies yang tadi jeroannya sudah dipotong-potong lalu dijadikan sate. Sekarang saatnya untuk di apa nih Bu namanya? Dibalurin. Dibalut. Jadi sate jeroan. Ini yang unik juga sih, karena kadang kalau sate jeroan ya jeroannya aja, tapi ternyata ini masih dibalut dengan daging yang sudah diberikan bumbu seperti ini. Tetap juga sih setelah ini pasti dibakar juga ya Mbak ya. Itu bahan untuk bikin arangnya apa itu? Batok kelapa. Batok kelapa. Nggak pakai arang kayu gitu ya? Pakai juga. Ini dia foodies, sate yang terbuat dari daging kuir, sate lilit, yummy. Ini untuk sate jeroannya foodies. Jadi bentuknya ujungnya tuh agak muncung-muncung gitu ya, agak bulat. Kalau ini yang sate lilit tadi. Terus kalau sebelah sini, ini lagi bikin apa nih Mbak? Bikin sambal matah. Bikin sambal matah. Sambal matah itu apa sih sebenarnya? Bawang merah sama cabai, terasi, Heeh. lemo, sama garam. Oh, tapi modelnya dia dicincang gitu aja ya. Dicacah. Sambal mentah. Sambal mentah. Coba ulangi lagi. Isinya cabai, Bawang merah, bawang merah, terasi, garam, terasi, garam, minyak kelapa. kasih minyak kelapa. Mungkin mirip-mirip kayak sambal yang ada di Manado, sambal dabu-dabu, cuman itu pakai tomat ya. Kalau ini enggak. Jadi hanya cabai, bawang merah, terasi, kemudian garam, jeruk limau dan minyak. Jadi kalau tadi kita lihat untuk cabenya diiris-iris, khusus bawang merah menggunakan alat Bu, ya. Biar cepat dan tidak banyak air mata yang keluar ya Bu. Seperti ini dia foodies. Sudah canggih alatnya. Ini dia cabai yang sudah dipotong-potong, kemudian bawang merah juga yang sudah diiris. Apa itu Ge? Ini aki. Hati kuirnya ya. Iya. Untuk bahan bikin apa nih? Ini bahan untuk tum Untuk pepes. bikin tum atau pepes ya. Jadi bahan bikin pepesnya itu dari jeroannya bebek ya. Ini dengan siapa namanya? Saya Asta. Asta. Ya. Ini dicincang-cincang. Jadi sekedar informasi foodies, yang namanya tum itu sama dengan pepes. Jadi nanti dimasukkan dalam daun pisang ya, Ge ya.
buat tumnya. Pakai daun pisang. Coba lihat, Mbak. Oke. Ini kalau untuk rebusnya berapa lama nanti? Rebus atau dikukus? Dikukus berapa lama? Lebih paling 10 menit. 10 menit juga ya. Jadi tum yang tadi sudah dibungkus dengan daun pisang sekarang dimasukkan ke tempat pengukus. Ini kurang lebih berapa tadi? 10 menit ya. Ini dia untuk tum yang sudah dikukus. Jadi foodies, semua ini adalah bagian-bagian dari keseluruhan menu lawar kuir Pansinar. Kita akan lihat nanti ya. Ini cara untuk menanak nasi. Seperti ini. Muatnya lebih banyak ya, Mbak ya. Kalau pakai apa namanya? Dandang dikit. Apalagi pakai magicom. Selanjutnya goreng kacang tanah, Bu. Iya, pakai pelengkap hidangan. Pelengkap hidangan. Iya. Kenapa harus kacang tanah, Bu? Bukan kacang kedelai. Ini kan agak empuk dia. Kalau kacang kedelai kan agak keras dia, Mbak. Agak keras ya. Iya. Jadi kacang tanahnya ini digoreng, nggak terlalu sampai hangus banget, Bu ya. Enggak. Sebagai pelengkap Hidangan ya. pelengkap hidangan. Ini ayam yang disuir-suir. Ini jenisnya pakai ayam apa ini, Mbak? Ayam bersisik. Ayam yang dipakai ayam kampung atau ayam merah? Ayam merah. Ayam merah ya. Iya. Jadi dia nggak banyak lemak ya, Mbak ya. Iya. Ini yang lagi diiris-iris ini apa, Mbak? Ini ayam Yang ini bersisik. ayam sisitnya. Ini ayam sisit dikasih bumbu genep juga, Bu ya. Iya. Ini direbus dulu biar sampai masak dia, biar masuk bumbunya ke ayam, biar meresap. Ayam sisit. Ini berapa ekor nih, Bu? Ini baru 2 ekor, Baru 2 ekor. belum matang lagi. Sampai kering ya, Bu ya? Enggak, sampai masak airnya tinggal dikit aja. Tinggal dikit Ya, aja. biar nggak terlalu kering. Ini dia foodies ayam sisit yang sudah selesai dimasak. Terus kalau lihat asapnya nih, benar-benar masih hot dan aromanya gila, bikin ngiler. Kayaknya ini menjadi no problem deh sarapan yang agak berat, nasi lawar kuir, karena ini benar-benar fresh, baru masak semua. Ada sambal mata, ada kacang, satenya. Yummy. Itu apa, Bu, yang lagi di Ini ayam yang udah disuir diisi bumbu mau digoreng biar kering. Digoreng Pakai kering. gorengan kering. Ya.
pakai pelengkap hidangan juga. Bumbunya apa, Bu? Bumbunya sama. Sama juga ya. Satu Satu jenis. bumbu untuk semua jenis masakan. Ya. Bisa jadi inspirasi juga sih sebenarnya ini. Nih, disuir terus digoreng kering. Kira-kira berapa lama untuk gorengnya? Sama 10 menit. 10 menit ya. Karena minyaknya udah panas. Wow, nggak bisa menolak untuk makan pagi walaupun berat nih. Tapi nggak bisa menolak karena aromanya bener-bener bikin ngiler. Sudah mulai kering ya, kita lagi mau diangkat nih. Kayak telepon aja nih, kering terus diangkat. Oke foodies, setelah sekian lama, kurang lebih 2,5 jam, semua makanan ini sudah siap untuk disajikan. Ini dengan Ibu Kade Niki. Bu Kade, ini saya mau pesan. Ya. Kita mau bikin apa dulu nih Bu Kade? Ini mau bikin sayur daun belimbingnya dulu. Sayur daun belimbing. Ya, ini ada kelapanya. Oke. Lalu dicampur santan yang dibikin tadi itu. Santan yang sudah dimasak tadi Bu Ya. ya. Ini yang sudah dikasih santan tadi tuh Bu yang Ya. dimasak. Ini Terus lalu diisi daging yang dibakar tadi itu. daging yang dibakar, Ya. Kasih bumbu, bawang goreng. Ini murni bawang goreng aja Bu ya? Iya, bawang goreng aja nih. Bukan bawang putih ya, tapi dari Dicampur bawang merah. bawang putih Oh, sama campur bawang bawang merah, putih iya. dan bawang merah. Ini ada cabenya. Mau pedas? Ya biasa aja, Sedang. sedang. Ya. Ini terasi. Terasi udah digoreng. Ini garam. Ini Kasih jeruk lemon. Sekarang dikasih daun belimbing. Sekarang kita mau bikin lawarnya. ini untuk bikin ngaduk lawarnya Bu ya. Ya. Ini ada campurannya nangka, Oke. isi kelapa. Ini sama daging yang tadi udah direbus tuh. Daging kuirnya. Daging kuir Bu ya, Ya. yang sudah dibersihkan Ya, juga. udah dibersihkan. Jadi diisi juga nih daging kuir yang dibakar tadi Isi daging kuir yang sudah dibakar, dan bumbunya sama. bumbunya sama. Ya. Jadi beda dengan sayur Dan bentuknya daun beda, belimbing tadi isi Bu ya. santan aja. Ini lawarnya Bu ya. Ya. Coba saya lihat Bu. Tambahin. Oke, sudah cukup. Ini untuk Daun daun belimbingnya. belimbingnya. Ya. Satu porsi ini harganya berapa Bu? Satu porsi 30.000. Satu porsi 30.000 sudah sama nasi Bu ya. Ya. Di luar minum. Di luar minum. Tapi kalau lihat dari banyaknya sih worth it lah Bu, 30.000 itu. Soalnya enak, banyak. Rupanya juga banyak. Ini pakai keringan ayam Bu ya. Tuh.
Satenya dipisah. Sate, iya. Nah, ini dia sambal mata. Oke. Ya. Ini apa, Bu? Ini sayur aresnya dari pohon pisang itu. Ya. Ini dia. Taram, ini dia pesanan saya sudah datang. Sudah siap untuk disantap sarapan pagi. So foodies, tetap stay tune. Setelah ini saya akan mereview untuk rasa dari lawar kunir pansinar. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe Bali Foodie ya. Bye bye. Sudah saatnya kita untuk mereview makanannya. Kita mulai dari yang pertama adalah lawarnya.